Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ya. Ya, alhamdulillah. Mohon izin Ustaz, kita Suara Anda jelas ya? jelas Ustaz. Izin Baik. kita buka dulu Ustaz ya. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulilla ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd, alhamdulillah ikhwah sekalian yang semoga Allah muliakan, kita bisa berkumpul di majelis mulia ini insyaallah untuk thalabul ilmi dengan guru kita semuanya insyaallah, dengan Ustaz Wira Mandiri Bahrun ya, yang mana alhamdulillah beliau sudah hadir di room ini ya, insyaallah jazakumullah khairan. Untuk mempersingkat waktu ya, kami persilahkan kepada Ustaz untuk bisa memulai tausiahnya yang insyaallah semoga bisa menjadi manfaat bagi kita, khususnya bagi para mahasiswa program diploma ilmu syar'i Ustaz. Ya, tafadhol ya Ustaz. Semoga Allah taala berikan kemudahan. Ya, mohon ikhwah senantiasa menjaga adab selama pembelajaran ya. Kami persilahkan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para penuntut ilmu di kampus Syariah Open Learning Akademi Indonesia yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu adalah setiap kewajiban setiap muslim dan muslimah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agama kita agar kita bisa beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk menyembah kepadaku. Maka ini kewajiban kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan syarat ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua mutaba'ah, yaitu mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ketika kita ingin memenuhi syarat yang kedua ini, yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, kita butuh ilmu. Ya, membutuhkan ilmu tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi-Nya Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk mewujudkan keikhlasan pun kita butuh ilmu. Ilmu tentang bagaimana cara mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh ilmu. Makanya tidaklah mengherankan sampai sebagian para ulama ya, diantaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat suatu bab ya dalam kitab beliau Al-Ilmu, babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal.
ilmu itu harus ada sebelum adanya ucapan dan perbuatan. Jadi sebelum seseorang berkata-kata tentang agama, demikian juga beramal, dia memerlukan adanya ilmu. Maka kita hadir di malam ini biidznillah taala dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan motivasi ya kepada diri kita sendiri, demikian juga kepada para ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, agar senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Alhamdulillah di masa kita sekarang telah banyak sekali fasilitas untuk belajar, fasilitas untuk belajar agama dengan serius. Ya, ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya mulai dari dasar sampai tingkat lanjutan. Ini banyak sekali program-program yang diadakan ya untuk memfasilitasi kita dalam belajar. Maka kesempatan yang semacam ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Kalau kami dulu ingin belajar itu susah ya, masih jarang sekali ada majelis-majelis seperti ini. Apalagi ketika itu ya fasilitas untuk belajar online ya, memanfaatkan waktu-waktu senggang ya untuk kajian itu masih sangat sulit ya. Jadi memang kalau ingin belajar ya memang harus fokus meninggalkan kuliah, meninggalkan kegiatan-kegiatan yang ada untuk duduk thalabul ilmi syar'i ya di mahat-mahat yang ada. Tapi sekarang alhamdulillah sudah difasilitasi ya, antum bisa meluangkan waktu ya, tidak harus duduk mulazamah di satu tempat ataupun di pondok pesantren ataupun di bangku kuliah, tapi dimanapun antum berada, antum bisa belajar ilmu. Yang penting ada motivasi yang kuat ya untuk mendapatkan faedah dari majelis-majelis ilmu tersebut. Makanya di malam hari ini, insya Allah kita akan bawakan ya dalil-dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW untuk memotivasi kita agar bersemangat dalam menghadiri majelis ilmu. Ya, ini tentu majelis seperti ini penting sekali ya untuk antum hadiri, antum catat, agar nanti kalau kita menuntut ilmu nanti pasti akan ada fase-fase di mana kita mengalami futur. Ya, Nabi sendiri sudah pernah mengindikasikan bahwa ada waktu-waktu futur. Futur itu artinya kita merasa lemah, kurang semangat. Maka apa yang kita catat dari kajian ini ya dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu agama ini bisa kembali membangkitkan semangat kita. Ya, agar kita tidak kemudian patah semangat di tengah jalan, akhirnya cita-cita kita untuk mendapatkan ilmu itu gagal. Cita-cita kita untuk mendapatkan faedah itu berantakan. Ya. Jadi motivasi untuk meraih sesuatu itu sangatlah penting. Ya, dan orang itu akan termotivasi ketika dia mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu memiliki keutamaan. Kalau nggak memiliki keutamaan, kurang motivasinya. Maka kajian seperti ini, motivasi untuk orang agar bisa menuntut ilmu itu sangat penting, terutama bagi para penuntut ilmu. Ini yang insya Allah akan kita sampaikan, barakallahu fikum, yaitu keutamaan-keutamaan yang diraih oleh orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Yang pertama disebutkan oleh para ulama ya, di antara keutamaan orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini akan mengangkat ya orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Jadi derajat orang yang memiliki ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang diberikan atau orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya orang-orang yang berilmu itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan beberapa bentuk pengangkatan derajat bagi orang-orang yang berilmu. Ya, dalam Fathul Bari itu Al-Hafidz Ibnu Hajar ya menyebutkan beberapa cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu. Di antaranya ya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya ya dengan memperbanyak pahalanya. Orang yang berilmu ya terutama dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu, kemudian juga dia mengamalkan ilmunya, maka dengan itu semua ya Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dengan pahala. Jadi dia akan mendapatkan pahala yang banyak dengan ilmunya,
tersebut. Demikian juga di dunia, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya bi uluwil manzilah wa husnus sayd. Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya dengan ketinggian, ya, kedudukan di tengah-tengah manusia, dan juga disebut dengan kebaikan. Ya, namanya disebut-sebut dengan kebaikan. Ya, si fulan alim, si fulan, walaupun ini bukan niat kita, ya, tapi di antara keutamaan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya, dia punya kedudukan di tengah-tengah manusia. Kita lihat saja, ya, para sahabat yang dikenal sebagai penuntut ilmu, ya, seperti Abu Hurairah. Anda itu kalau buka kitab Riyadhus Shalihin, ya, kitab-kitab hadis itu akan senantiasa menyebutkan nama Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, kemudian Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhum ajmain. Disebut-sebut namanya, ditinggikan derajatnya. Demikian juga para ulama setelah beliau, ya, al-imam para imam mazhab, misalnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, kemudian al-imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, disebut-sebut nama mereka. Demikian juga para ulama al-hadis, Al-Bukhari, Muslim, ya, rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Tirmidzi, rawahu Abu Dawud. Ya, Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat mereka dengan disebut-sebut di tengah manusia. Demikian juga di akhirat, ya, di akhirat orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi mereka mendapatkan ulul manzilah, ketinggian derajat di surga. Jadi ketinggian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dalam bentuk banyaknya pahala yang akan mereka dapatkan. Kemudian juga mereka akan mendapatkan ketinggian derajat di dunia dengan menjadi masyhur, disebut-sebut oleh manusia, dan juga di akhirat nanti mereka diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang maula, ya, seorang bekas budak, dan ini banyak sekali ceritanya, ya, yang sebelumnya dia memiliki kedudukan yang mungkin rendah di tengah-tengah manusia, tapi kemudian karena ketinggian ilmu yang dia miliki, maka derajatnya pun ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah disebutkan oleh al-Imam Muslim, ya, di masa kekhilafahannya Umar bin Khattab. Umar melakukan perjalanan, ya, menuju kota Makkah. Kemudian ketika melewati suatu perkampungan, Umar bertanya kepada salah seorang gubernur, ya, gubernur Makkah, siapa yang kau serahi tugas untuk menjadi kepala kampung ini? Maka orang mengatakan Ibnu Abza, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kami jadikan Ibnu Abza. Maka kemudian Umar bin Khattab bertanya, siapa Ibnu Abza ini? Ya, maka kemudian gubernur Makkah ketika itu mengatakan, dia maulana, ya, dia adalah bekas budak kami, budak yang dimerdekakan. Maka kemudian Umar bertanya, kenapa dia kemudian diangkat menjadi kepala kampung ini? Maka kata gubernur Makkah, sesungguhnya dia, wahai Umar, dia adalah orang yang menguasai kitabullah dan juga menguasai ilmu faraid. Artinya dia seorang alim. Ya, seorang alim, seorang yang berilmu. Walaupun dia bekas budak, wahai Amirul Mukminin, dia punya ilmu. Dia menguasai kitabullah dan demikian juga menguasai ilmu faraid. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, sungguh aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Ya, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan kitab ini dia mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Artinya barakallahu fikum, dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Ya, maka apa yang menghalangi kita dari menuntut ilmu? Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat hamba-hambanya yang berilmu, baik di dunia demikian juga di akhirat. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, ya, di antara keutamaan menuntut ilmu agama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil persaksian dari orang yang berilmu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan tauhidnya, mempersaksikan keuluhiyahannya, bahwa dialah satu-satu Rabb yang berhak untuk disembah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, ya, malaikat dan juga orang-orang yang berilmu sebagai saksi. Ini juga menunjukkan ketinggian derajat orang-orang yang berilmu. Mereka dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala di samping para malaikat
untuk mempersaksikan keesaan dan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Allah mempersaksikan tauhid. Kemudian wal malaikat, demikian juga yang ikut mempersaksikan adalah para malaikat, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Demikian juga orang-orang yang berilmu yang mereka menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan ya yang berhak untuk disembah kecuali Dia, dan Dia Maha Perkasa dan penuh dengan hikmah. Syahid dari hadis ini, dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya persaksian orang-orang yang berilmu ini bersamaan dengan persaksiannya dan juga malaikat, menunjukkan tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, ya di antara keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu agama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Beliau alaihi salatu wasallam tidaklah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan harta, tambahan anak, tambahan kedudukan. La, yang diminta, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah meminta tambahan ilmu. Dalam surat Thaha ayat yang ke-114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Rasul, "Rabbi zidni ilma." Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nabi diperintahkan ya untuk meminta tambahan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ya dalam Fathul Bari, beliau mengatakan wal muradu bil ilmi syar'i. Ketika Allah memerintahkan Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah untukku ilmu, maka yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Alladzi yufidu ma'rifatu ma yajibu 'alal mukallaf min amri ibadatihi wa muamalatihi. Yang memberikan manfaat ya. Seseorang itu bisa mengenal ya, seorang mukallaf itu bisa mengetahui. Seseorang yang dibebani tuntutan syariat itu dia bisa mengetahui ya perkara-perkara ibadahnya dan muamalahnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah dan juga muamalah. Wal ilmi ya billahi wa sifatihi, demikian juga dia mengetahui ilmu tentang Allah dan sifatnya. Wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amrihi, dan perkara-perkara apa saja yang diwajibkan baginya untuk dia tunaikan. Wa tanzihu anin naqaid, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kekurangan. Ya, jadi dengan ilmu inilah seseorang ya bisa menjalankan kewajibannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan ilmu. Lagi-lagi ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ya, karena Nabi ternyata tidaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Kemudian yang keempat, barakallahu fikum, ya, di antara keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah jadikan orang-orang yang berilmu inilah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya saja ya yang memiliki rasa takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi yang memiliki rasa takut kepada Allah itu bukan orang-orang jahil. Orang-orang jahil dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncul dari mereka perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan mereka menganggap perbuatan dosa itu sebagai satu hal yang lumrah, satu hal yang biasa.
Namun orang yang berilmu dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia terhindar dari perbuatan maksiat, atau kalau toh dia jatuh pada perbuatan maksiat, dia segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rasa takut dia yang muncul dari ilmunya itu mencegah dia dari terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir yang menyebutkan innama yakhsyahu haqqa khasyatihi al-ulama al-arifuna bihi. Maksud Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bahwasanya yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan yang nyata adalah para ulama yang mengenal Allah. Kenapa? Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil azimil qadiril alim al-mawsufu bi sifatil kamal al-man'uti bi asma'il husna kullama kanatil ma'rifa bihi atammal wal ilma bihi akmal kanatil khasyatu lahu a'dhamu akthar. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, ketika seseorang itu ya semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mengetahui, mengenal Allah yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, dengan nama-nama yang indah, maka semakin dia mengenal, semakin sempurna pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sempurna ilmunya tentang Allah, maka rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar dan semakin besar. Ya, jadi seseorang itu ya semakin dia belajar, ya semakin dia tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan semakin besar, dan ini memiliki ya pengaruh yang sangat luar biasa pada diri seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat. Antum bisa rasakan sendiri ketika antum menuntut ilmu agama, banyak perkara-perkara yang antum ketahui tentang Allah, tentang keagungan Allah, tentang keagungan syariatnya, maka ini semua bisa menjadi benteng bagi kita ya untuk menjauhi kita dari perbuatan maksiat. Baik, kemudian yang kelima, barakallahu fiikum. Ya, ini kita agak cepat saja karena waktunya terbatas ya. Yang penting antum catat dulu ini poin-poinnya. Saya sudah berikan kepada panitia ringkasan materi kita. Ya, nanti bisa dibagikan oleh panitia dan itu jadi semacam pedoman ya. Kalau antum merasa malas, futur, baca lagi dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, yang mudah-mudahan semangatnya bisa tambah lagi. Karena memang menuntut ilmu ini juga perjalanan ibadah yang cukup panjang ya. Perjalanannya jauh ya, perjalanannya panjang. Jadi butuh stimulan-stimulan di perjalanan kita itu, butuh motivasi-motivasi. Ya, maka sebenarnya bukan hanya di awal saja ini perlu ada motivasi ya, di pertengahan terus-menerus harus ada motivasi-motivasi. Demikian juga adab-adab penuntut ilmu senantiasa seorang penuntut ilmu itu diingatkan ya, diingatkan terus. Kami dulu waktu belajar di Hadramaut Yaman itu ada pelajaran rutin yang membahas kitab Hilyah Thalibul Ilm karya Fadilatul Syekh rahimahullah ya, Bakar bin Abdillah Abu Zaid. Ya, Bakar bin Abdillah Abu Zaid. Itu jadi kajian rutin. Biar apa? Biar penuntut ilmu itu selalu bersemangat, selalu sadar bahwa dia sedang menjadi seorang penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita belajar ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu syar'i, ulumul hadis, usul fiqh, ya bahasa Arab, nahwu, shorof dan lain sebagainya, tapi tetap ada kajian untuk membahas adab-adab penuntut ilmu. Agar kita senantiasa ya ingat posisi kita sebagai seorang penuntut ilmu, harus ada semangat dan juga adab-adab yang melekat pada diri kita. Baik, kita lanjutkan poin yang kelima. Di antara keutamaan menuntut ilmu agama, bahwa orang yang paham terhadap agama, ya ketika seseorang itu paham terhadap agama, ini merupakan tanda kebaikan pada diri seorang hamba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, ya beliau salah seorang sahabat, putra dari sahabat Abu Sufyan dan Hindun binti Utbah, dan menjadi raja pertama dalam Islam ya sampai beliau wafat pada tahun 78 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau adalah pendiri dinasti Umayyah. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din."
Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan dipahamkan. Allah akan pahamkan dia tentang agama. Jadi kebaikan pada diri seorang hamba itu tidak dinilai dari banyaknya harta atau kedudukan yang dia miliki, jabatan yang dia miliki di tengah-tengah masyarakat. Bukan itu semua. Tapi yang namanya tanda kebaikan pada diri seorang hamba adalah ketika dia memahami tentang agamanya. Dia paham tentang agamanya. Ya, jadi kalau Anda walaupun mungkin tidak memiliki harta yang banyak, tidak punya jabatan yang tinggi, tapi Anda paham terhadap agama Anda, kemudian Anda amalkan dalam kehidupan Anda berada dalam kebaikan yang sangat luar biasa. Makanya kacamata kita dalam melihat keberhasilan itu harus diubah ya. Ini kawan-kawan, ya jangan ikut-ikutan jadi materialis, menilai sesuatu itu dari materi. Orang itu berhasil kalau punya jabatan yang tinggi, masyhur di tengah-tengah masyarakat, punya uang yang banyak. Tidak, bukan itu yang menjadi parameter keagungan dan kebesaran pada diri seseorang. Ya, apalagi parameter kebaikan. Ya, yang jadi parameter kebaikan adalah ketika seorang hamba ya dia memahami agamanya, kemudian dia amalkan ya ilmunya tersebut. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan agama ini kepadanya. Kemudian yang keenam, barakallahu fikum, ya, di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan ya untuk mendapatkan ilmu, yakni ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ya di sini dikatakan man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, dia berupaya dengan jalan tersebut, dengan menempuh jalan tersebut untuk mendapatkan ilmu, maka yang dimaksud dengan menempuh jalan di sini ya semua jalan agar dia bisa mendapatkan ilmu. Entah itu dia datang ya ke majelis-majelis ilmu, entah dia menghadiri kuliah di universitas-universitas Islam yang mengajarkan ilmu Islam yang sahih, entah dia mendengarkan kaset-kaset ya kalau zaman dahulu kaset-kaset ya, atau dia mendengarkan rekaman-rekaman ya kalau zaman sekarang dia dapati diupload di YouTube ya, dia dengarkan itu, atau dia datang ke perpustakaan membaca buku-buku agama, atau mungkin di zaman sekarang ya kita bisa mengikuti kajian-kajian online, kelas-kelas online. Itu semua merupakan jalan untuk mendapatkan ilmu. Maka ketika dia menempuh salah satu atau beberapa jalan-jalan ini, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya ya dengan menuntut ilmu tersebut jalan menuju surga, jalan menuju surga. Maka jangan ragu ya, jangan kemudian, maka sebagian kawan-kawan itu saya sayangkan juga kalau misalnya hanya membatasi menuntut ilmu itu ya hadir di majelis-majelis di masjid-masjid. Memang kita tidak meragukan ya bahwa menuntut ilmu paling afdol di masjid karena adanya hadis yang menunjukkan keutamaan majelis di masjid. Tapi bukan berarti majelis-majelis ilmu yang dilakukan di luar masjid itu tidak bermanfaat sama sekali. Nanti kita akan bacakan hadisnya di mana Nabi menyuruh kaum wanita ya mereka berkumpul di rumah fulanah. Ya, berkumpul di rumah, jadi tidak berkumpul di masjid. Jadi majelis ilmu itu tempatnya banyak, ya bukan hanya di masjid. Memang paling afdal di masjid, benar, nggak salah itu. Ya, tapi dimanapun itu, ya misalnya di bawah pohon, ya orang belajar di bawah pohon, apakah nggak dapat pahala belajar ilmu di bawah pohon? Dapat pahala juga. Ya, apakah ketika menghadiri majelis seperti ini orang nggak dapat pahala? Dapat juga pahala. Ya, maka dalil tentang keutamaan ilmu itu umum. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang dia menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu,
maka Allah akan mudahkan jalannya dengan menuntut ilmu tersebut untuk menuju surga. Ya, jadi mendengar rekaman di YouTube, ya saya lihat itu ada ikhwan, masya Allah ya, beliau sering posting itu di medsos. Dia habis dengar kajian, dia share apa yang baru dia dengarkan. Itu bagus ya. Bagus. Jadi selain bermanfaat bagi dia, juga bermanfaat bagi kawan-kawan yang lain. Ya, ini antum coba jadi penuntut ilmu yang telaten. Jangan cuma jiping. Jiping itu ngaji kuping, cuma mengandalkan kuping, nggak pernah nyatet, nggak pernah bikin ringkasan, nggak pernah murojaah. Ya itu juga saya sayangkan juga ini ya. Sekarang majelis-majelis ikhwan itu banyak yang jiping, yang ngaji kuping doang. Nggak bawa kitab, nggak bawa apa ya. Tapi saya sebetulnya mungkin ini yang hadir ya masyarakat umum, ya mereka mau ngaji aja alhamdulillah itu. Tapi kalau kita yang benar-benar serius menuntut ilmu, jangan begitu, jangan jiping. Ya tapi jenengan Anda harus nyatat ya, punya catatan ya yang nanti bisa dimurajaah. Ya, salah satu kunci biar kita itu serius belajar itu niatkan bahwa apa yang kita pelajari ini mau kita ajarkan. Ini faedah ini ya bagi yang ingin belajar, bagaimana agar Anda itu bisa sukses ya dalam belajar. Niatkan bahwa ini ilmu akan saya ajarkan. Jadi saya harus persiapan betul. Ya Syekhuna Mukbil, Syekh Masyayikhina, ya Mukbil bin Hadi itu ya, kita waktu di Yaman itu sering sekali diingatkan ya. Kata Syekh itu, Syekh Abdullah itu pernah bilang, dulu Syekh Mukbil mengatakan, ya orang yang mengajarkan ilmu itu dia 20 kali lebih paham daripada yang sekedar belajar. Orang yang mengajarkan ilmu dia 20 kali lipat pahamnya daripada orang yang sekedar belajar. Nah, kemudian waktu itu Syekh Abdullah berseloroh ya, nanya kepada Syekh Hasan Ulaywah, ya salah satu guru kita senior juga di Darul Hadits Syiar, itu bilang, kenapa Syekh Mukbil itu mengatakan 20 kali ya? Maka Syekh Hasan bilang, wallahu alam juga, Anda nggak tahu itu. Kenapa kok bilangnya 20 kali? Mungkin tajrubah beliau, pengalaman beliau menunjukkan seperti itu ya. Maka memang dalam teori pendidikan modern juga ada taksonomi Bloom itu ya. Kalau antum belajar ilmu pendidikan itu, pedagogik itu ada taksonomi Bloom. Penguasaan materi itu yang paling besar peranannya dalam menguasai materi itu adalah ketika Anda mengajarkan ilmu. Ketika Anda mengajarkan ilmu. Maka saat Anda belajar, itu niatkan. Oh, ini harus saya ajarkan, mau saya ajarkan. Tadi diajarkan yang suami ngajarkan istrinya, apa yang istri ngajarkan suaminya, atau ngajarin anaknya, ngajarin tetangganya, ngajarin kakaknya, siapa saja. Pokoknya dia siapkan. Yang saya pelajari ini harus bisa saya ajarkan. Ya. Maka sekali lagi, dalilnya bersifat umum, menunjukkan apapun cara yang kita tempuh, entah itu dengan membaca, mendengar kaset, mengikuti kelas online, ini insya Allah akan mempermudah jalan kita menuju surga. Kemudian yang ketujuh, barakallahu fikum, ya, keutamaan orang yang menuntut ilmu agama, bahwa ilmunya itu nanti bisa menjadi amalan yang tidak terputus. Ya, tidak terputus pahalanya walaupun dia telah meninggal dunia. Hadisnya sangat ma'ruf di tengah-tengah kita ya. Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amalhu illa min salas. Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka putus amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Para sahabat menafsirkan sedekah jariyah itu artinya wakaf. Anda mewakafkan sesuatu, ketika Anda meninggal, manfaatnya masih dirasakan oleh kaum muslimin, Anda dapat pahala. Kemudian, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat, walaupun dia telah meninggal dunia, ilmu yang diajarkan itu masih diamalkan, atau bahkan diajarkan kepada generasi selanjutnya, maka dia dapat pahala dari apa yang dia ajarkan. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Makanya saya sering pesan itu ya di pengajian ibu-ibu itu, ibu-ibu kalau bisa itu anak-anaknya yang ngajari Quran tuh ibu-ibu sendiri. Ibu-ibu belajar sungguh-sungguh, belajar tentang makharijul huruf, belajar tajwid, belajar Al-Quran dengan baik, agar anak-anak itu belajar, paling tidak belajar baca Al-Fatihah itu dari Anda sebagai seorang ibu. Ya, agar nanti kalau dia sholat, ya dia melakukan ibadah, apapun itu, Anda yang dapat pahala. Ini bagi para akhwat dan ummahat nih ya, yang ikut kelas ini ya, bersemangatlah dalam belajar ilmu Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran dengan baik. Jadi anak-anak kita itu baca Al-Fatihahnya nggak dari guru TPA.
Ya, Anda yang dapat pahala, Anda yang ajarkan sendiri, nanti dia akan mengalirkan pahala walaupun Anda telah meninggal dunia. Baik, jadi ini keutamaan ilmu yang ketujuh, bahwa dia akan menjadi amalan yang tidak terputus. Kemudian keutamaan yang kedelapan, bahwa orang yang menuntut ilmu, pada hakikatnya dia telah mencari warisan yang sangat berharga dari para nabi. Ya, Nabi SAW mengatakan, innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhama, wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Ya, dan para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Ya, enggak mewariskan harta dunia. Innama warathul ilma. Hanya saja para nabi, ya, mereka mewariskan ilmu, maka barang siapa yang telah mengambil warisan tersebut, dia telah mengambil sesuatu yang sangat berharga, bagian yang sangat berharga. Oleh karena itu, ya, kita patut berbangga dalam menuntut ilmu agama, ya, karena pada hakikatnya kita telah berupaya untuk mengerok atau mengambil, ya, warisan orang-orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu para nabi. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, di antara keutamaan ilmu, ya, ilmu itu adalah bekal bagi kita untuk berjihad. Allah mengatakan, ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghlud alaihim. Nabi diperintahkan, wahai nabi, ya, jihadlah, ya, atau perangilah orang-orang yang kafir dan kaum munafikin, dan bersikap keraslah kepada mereka. Para ulama menjelaskan bahwa jihad kepada orang kafir dan kaum munafikin ini ada dua. Yang pertama dengan silah, dengan persenjataan. Yang kedua dengan ilmu. Ya, menerangkan kepada mereka hujah-hujah tentang kebenaran Islam. Ya, itulah jihad. Ya, itulah jihad, selain jihad dengan senjata. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-122, wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafatan falaula nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqahu fid din. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak layak bagi orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Enggak. Tapi hendaknya ada sebagian di antara mereka, ya, sebagian kelompok yang yatafaqahu fid din, yang belajar agama, tafaqahu fid din. Waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar dia bisa memberikan peringatan kepada kaumnya, ya, apabila mereka kembali, agar mereka menjadi waspada. Ini menunjukkan bahwa jihad ada dua, ada jihad dengan senjata, ya, ada juga jihad dengan ilmu, ya, agar seseorang bisa memberikan peringatan, bahkan dia bisa berdakwah kepada, ya, orang-orang non muslim. Baik, akhiran dan terakhir, ya, sebelum kita tutup kajian kita akan bacakan, ya, kisah-kisah motivasi dari salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, betapa antusiasnya mereka untuk mendapatkan ilmu agama. Dalam Sahih Al-Bukhari, ya, ada bab, judul babnya At-Tanawub fil Ilm. At-Tanawub itu saling bergantian dalam menuntut ilmu. Jadi dahulu sebagian para sahabat, saking antusiasnya mereka untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah, mereka berbagi tugas. Saat diantara mereka ada yang bertugas untuk mencari nafkah, sebagian lagi menuntut ilmu. Kemudian di hari yang lain dibalik, yang sebelumnya menuntut ilmu bekerja, yang sebelumnya bekerja menjadi penuntut ilmu. Lalu mereka saling berbagi faedah. Ini dilakukan oleh sahabat Umar. Ya, beliau dahulu punya seorang teman yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari itu bahwa mereka bergantian. Mereka bergantian. Wa kana natanawab an-nuzula ala Rasulillah. Kami saling bergantian dalam bermulazamah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada satu hari Umar bekerja, temannya belajar. Kemudian Umar selesai bekerja, dia tanya, apa tadi yang diajarkan oleh Rasulullah? Besoknya temannya kerja, Umar yang belajar. Kemudian ketika temannya selesai bekerja, dia kemudian meminta Umar, ya, mentransfer ilmu yang dia dapatkan. Nah, ada nggak di antara kita yang seperti itu? Kadang-kadang ikhwan itu kalau nggak ikut kajiannya sudah, ya. Tapi saya husnudzon, mungkin dengan rekamannya mungkin di YouTube, ya. Ya, Ustadz kayaknya nggak hadir gitu, ya, tapi mungkin ikut kajiannya di YouTube, ya. Mudah-mudahan seperti itu, ya.
Karena memang gitu, apalagi antum belajar bahasa Arab. Ya, ini saya ingatkan nih bagi kawan-kawan yang belajar bahasa Arab, antum kalau tidak hadir satu majelis, itu harus dikejar. Banyak orang yang mundur teratur dalam pelajaran bahasa Arab, itu karena dia nggak hadir satu pertemuan, lalu dia tidak kejar. Ketika masuk ke pelajaran selanjutnya, dia nggak paham. Karena belajar bahasa Arab itu dia berkelanjutan ya, berstep. Kalau step ini nggak kita kuasai, kita masuk ke step selanjutnya, nggak paham. Ya, maka apa? Harus dikejar. Ya kayak Umar tadi itu lah. Kalau Anda nggak bisa hadir, tanya temannya, kamu tadi dapat apa faedah ya. Kemudian kisah yang kedua, kisah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini pernah menempuh jalan sampai ke negeri Syam ya untuk mendapatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Unais. Jadi disebutkan oleh Jabir bin Abdullah ya, balagoni hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika itu aku mendengar ada sebuah hadis yang didengar oleh salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Jabir langsung membeli seekor onta. Kemudian dia menyiapkan perbekalan, kemudian dia melakukan perjalanan selama 1 bulan. Hanya untuk mencari satu hadis. Sampai kemudian dia di negeri Syam, dia mengetuk pintu rumah sahabat tersebut. Kemudian dia kabarkan kepada pelayan rumah tersebut bahwa Jabir datang. Maka kemudian penghuni rumah tadi begitu tahu Jabir bin Abdullah, sahibi Rasulullah, yang datang Jabir bin Abdullah, ya temannya atau sahabatnya Rasulullah, maka dia pun tergopoh-gopoh menyambut Jabir bin Abdullah. Datang dari jauh tuh, dari kota Madinah sampai ke negeri Syam untuk mendapatkan satu hadis. Maka kemudian Jabir pun mengatakan ya, sampaikanlah kepadaku hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pembalasan yang dilakukan pada hari kiamat. Ya, aku khawatir salah seorang di antara kita berdua meninggal. Ya, kamu meninggal, aku nggak dapat hadisnya, atau aku meninggal, aku nggak dapat hadismu. Maka kemudian disampaikanlah oleh Abdullah bin Unais keadaan kaum muslim atau manusia ya pada hari kiamat. Nah, syahid dari sini bagaimana Jabir bin Abdullah ya dia menempuh perjalanan yang demikian jauh untuk mendapatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisah yang ketiga yang mungkin bisa jadi motivasi kita ini para akhwat dan ummahat ya. Jadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabiat itu iri kepada para sahabat yang laki-laki. Ya, sampai kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, mereka menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihaditsik. Wahai Rasulullah, sesungguhnya para sahabat, ya, yang laki-laki, ya mereka telah banyak mengambil hadismu. Faj'al lana min nafsika yauman wa na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Maka mohon wahai Rasulullah, mohon ya jadikanlah satu hari ya di mana kami bisa mendatangimu, kemudian engkau mengajari kami apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Jadi mereka minta satu hari khusus itu. Menunjukkan antusiasme yang sangat luar biasa dari para sahabiah, nggak mau kalah sama yang laki-laki. Maka Nabi mengatakan ya istama'na fi yaumin kada wa kada fi makanin kada wa kada. Ya, berkumpullah kalian pada hari ini, pada hari demikian dan demikian, kemudian ya pada tempat demikian dan demikian. Maka kemudian mereka pun berkumpul di rumah seseorang, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada mereka ilmu. Nah ini semua ya hanya sedikit saja contoh ya dari salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain tentang bagaimana antusiasnya mereka untuk mempelajari ilmu agama. Maka barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya hendaknya kita bersemangat ya sebagaimana salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain ya sampai Jabir menempuh perjalanan yang jauh ya agar bisa mendapatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua hendaknya jadi motivasi bagi kita semua. Alhamdulillah banyak sekali kemudahan yang sudah kita dapatkan di masa sekarang. Ya harusnya kita bersemangat lagi ya untuk mendapatkan ilmu agama. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kami kembalikan ke ikhwah. Tafadhol. Halo.
Padahal ada tanya jawab. Motivasi dan Masya Allah ini sangat syarat sekali dengan ilmu, Insya Allah ini juga bekal bagi para mahasantri mahasiswa untuk bisa nanti semangat dalam belajar. Demikian ikhwah, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Ustadz masih ada di room ini, kesempatan untuk bertanya, mohon bisa raise hand dulu, kemudian nanti bisa dibuka mic-nya ya, biar tidak bertubrukan. Ya silakan, yang mau bertanya tentang materi tema malam hari ini, kajian umum kampus Open Learning Academy. Ya, ini kami informasikan Ustadz, dan teman-teman, kampus ini adalah cabang daripada kampus pusat yang di Saudi Ustadz, yang mana kurikulumnya kita mengikut dari sana, kitabnya kita ikut dari sana. Adapun bedanya kalau dari sana tidak ada kelas tahfidz Ustadz, nggak ada talakinya. Nah ini kita buka talakinya dengan tanpa biaya yang tinggi ya, karena memang zaman sekarang talaki itu biayanya mahal banget Ustadz, apalagi talaki bersanad. Alhamdulillah Masya kami Allah. juga bergerak di bidang itu, di bidang talaki Al-Quran, tahsin lebih banyak di situ, karena bidang kami di situ. Ya ini teman-teman yang baru bergabung, ini akun open ini ya, Ana Al-Fakir Imam Riswanto yang pegang ya. Jadi untuk kelas talaki Al-Quran nanti insya Allah dengan Al-Fakir, ada juga nanti dengan Syekhah, namun untuk jadwalnya akan diinformasikan khusus akhwat. Baik, ikhwah silakan yang mau bertanya, mumpung beliau masih ada di room. Mungkin udah jelas Tanya. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Kalau udah jelas Masya Allah. alhamdulillah. Masya Allah. Sangat jelas Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Nafa'allahu bikumul ummah. Ya, dari akhwat yang mau teks tertulis di chat silakan kami bacakan. Tidak ada? Cukup jauh. Masya Allah. Ada Ustaz Khalid. Ustaz Khalid, Assalamualaikum. Masih ada? Apa beliau sudah live ya? Ustaz Khalid tadi masuk. Masya Allah. Ustaz Khalid Firdausi, beliau tim pengajar Ustaz di kampus ini. Ya, insya Allah nanti Allah Ta'ala mudahkan, kita adakan lagi di bulan depan atau di bulan depan lagi insya Allah dengan materi yang sama atau nanti dengan materi lain ya, dengan kajian yang lebih menarik tentunya, agar senantiasa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam ya, pemahaman yang mungkin belum pernah dipelajari khususnya di bidang ilmu syar'i ini, karena banyak sekali cabang yang dipelajari, terutama ya Masya Allah antum bisa mempelajari berbagai cabang ilmu di kampus ini ya, kampus Open Learning Academy, yang bisa kuliah gratis juga, tapi bagi yang memang menguasai bahasa Arabnya, karena memang kuliahnya full bahasa Arab dari Saudi. Nah, adapun kalau ingin kuliah yang bahasa Indonesia dengan para asatidz ya, bisa juga kajian-kajian online seperti ini tiap bulan sekali insya Allah ya, maka bisa mengikuti program kuliah ya yang bahasa Indonesia dengan biaya super terjangkau insya Allah, dimulai dari infak bulanan ya, 150.000 per bulan ya kita. Dan mungkin barangkali ada yang ingin ikut sebagian materi ya, bisa saja nanti bisa konfirmasi ya, biaya juga bisa menyesuaikan. Teman Ustadz, ini ada pertanyaan, bagaimana cara membagi waktu belajar bagi orang yang sudah bekerja. Nah ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, wah ini pertanyaan ini nanti sebetulnya bisa ditanyakan di kajian berikutnya ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin Ustadz bisa membantu menjawab terkait hafalan Ustadz. Ini bagaimana biar bisa mutkin Ustadz. Karena nanti kita juga ada hafalan mutun Ustadz, ada hafalan mutun, tapi mutun-mutun yang praktis, yang mutun-mutun akidah, mutun-mutun hadis yang praktis saja, biar tidak terlalu menyulitkan, karena memang peserta ini rata-rata adalah para pekerja. Nah ini satu pertanyaan pertama adalah bagaimana mengatur waktu ya, bagi yang sudah bekerja. Yang kedua, hafalan biar bisa mungkin. Tamam. Betul. Baik, barakallahu fikum. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tentang bagaimana membagi waktu. Yang pertama, barakallahu fik,
kita harus senantiasa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa belajar ya dengan baik itu tanpa pertolongan dari Allah. Itu yang dinasihatkan terus oleh para guru kita ya. Jadi jadwal itu bagian yang kedua ya. Jadwal dan lain sebagainya itu bagian yang kedua. Yang pertama Anda senantiasa meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan. Ya, seperti membaca doa di pagi hari, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian juga membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, wirid-wirid seperti ini jangan dilupakan untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, punya jadwal yang ketat. Ya, punya jadwal yang ketat. Misalnya ketika Anda memang harus mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sendiri atau keluarga, ya sudah cari nafkah. Dan itu juga termasuk amalan soleh ya, termasuk amalan soleh. Para ulama menjelaskan bahwa mencari nafkah yang halal ya dan menghalangi diri dari meminta-minta kepada manusia ini termasuk jihad fisabilillah. Maka ini juga amalan soleh. Nah kemudian di luar itu ya sediakan waktu di mana Anda tidak boleh diganggu. Di sana waktunya untuk belajar. Ya misalnya Anda misalnya siapkan waktu sebelum sholat subuh ya, bangun ya, kemudian sholat witir, kemudian manfaatkan waktu itu untuk belajar. Ya, karena waktu itu relatif waktu yang tidak banyak distraksi ya, tidak banyak perkara-perkara yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Makanya sudah ya, tidur lebih awal, kemudian bangun sekitar jam 2 misalnya, kemudian sholat witir atau qiyamul lail, habis itu pergunakan waktu untuk belajar. Ya, karena pertama kita habis istirahat, otak kita relatif segar. Ya, pergunakan waktu-waktu yang bermanfaat ini untuk belajar. Kemudian memanfaatkan waktu weekend. Kalau memang yang Anda kerja kantoran, ya entah itu 6 hari sepekan atau 5 hari sepekan, ya weekend dimanfaatkan untuk belajar. Kemudian juga memanfaatkan fasilitas yang ada, seperti kalau Anda misalnya dapat rekaman, ya pakai headset misalnya ya, sambil jalan atau sambil melakukan aktivitas, yaitu ilmunya kajiannya diulang-ulang. Nggak jadi masalah ya, jadi nggak jadi masalah. Misalnya seorang umahat dia harus memasak, ya daripada Anda nggak ngapa-ngapain, cuma masak doang, itu sambil dengar kajian tuh nggak jadi masalah. Mungkin ada sebagian ustadz yang bilang, wah ini nggak menghormati ilmu. Nggak, kita daripada tidak mendengar apapun ya, lebih baik kita mendengar ilmu. Dulu sebagian para ulama ya, mereka memerintahkan anak-anaknya mengimlakkan hadis dalam keadaan mereka buang air besar. Coba lihat, mereka ke toilet, anaknya di luar baca hadis. Ya bukan masak ini, bukan kerja, tapi buang air. Tapi karena biar waktu itu nggak terbuang, ya dimanfaatkan oleh mereka. Suruh anaknya baca hadis dari luar. Maka barakallahu fikum, ini waktu-waktu, ini cara-cara ya agar kita benar-benar efektif dan efisien. Dan jauhi medsos. Kalau Anda ingin sukses belajar, jauhi medsos ya, karena medsos itu memancing keributan dan sangat menyedot waktu kita. Ada aja yang mau ditanggapin ya. Ada aja yang mau ditanggapin ya. Itu mau tidak mau kita akui bahwa medsos akan sangat menguras waktu kita ya. Kalau Anda ingin belajar, cut dulu medsosnya. Ya, jadi fokus untuk belajar. Nanti setelah memang kita butuh medsos untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan ya, setelah kita belajar, setelah kita punya bekal, silakan manfaatkan ya. Seperti kawan-kawan ini ya mempromosikan kelas-kelas online seperti ini ya, silakan saja. Kita nggak menafikan adanya manfaat dari medsos, tapi kalau kita memang ingin sungguh-sungguh belajar dan waktu kita terbatas, jauhi medsos. Allah Ta'ala a'lam, ini yang bisa kami sampaikan. Ya, intinya disiplin ya. Intinya minta tolong kepada Allah dan disiplin dalam mengatur waktu ya. Contoh-contohnya tadi sudah kita sebutkan. Kemudian bagaimana agar hadis itu hafalan itu bisa mungkin ya, diulang-ulang ya, diulang-ulang. Ma takarrara takarrar. Apa yang diulang-ulang maka dia akan menetap ya. Dalam ilmu otak itu ya, ilmu memori itu ada memori yang terlupa, ada memori yang menetap ya. Apa istilahnya saya lupa itu dulu. Dulu pernah juga disampaikan oleh Syekhuna Abdullah dulu di majelis. Ada memori yang gampang terlupa, tapi sesuatu itu ketika dia sering diulang-ulang maka dia akan menjadi memori yang tak terlupakan. Coba misalnya antum lupa nggak surat Al-Fatihah? Kenapa kita tidak melupakan surat Al-Fatihah? Karena sering diulang,
diulang-ulang. Maka untuk memiliki hafalan yang mutqin, ya harus sering diulang-ulang. Kemudian yang kedua, untuk memiliki hafalan yang kuat, jauhi kemaksiatan, ya, jauhi kemaksiatan. Jadi, lagi-lagi menjauhi medsos, ya itu medsos memang harus dijauhi ya, karena banyak sekali kemaksiatan itu ya. Menjauhi kemaksiatannya seperti seperti yang disampaikan oleh Al-Imam, Syafi'i rahimahullah, ketika beliau, hafalannya terganggu itu ya, beliau melantunkan bait syair, "Syakautu ila waki su'a hifdzi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, fa innal ilma nurun wal ilmullah la ya'ti lil asi." Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Syakautu ila waki' su'a hifdzi." Aku mengadukan kepada guruku tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka kemudian dia, mengarahkanku untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian, beliau mengatakan fa innal ilma nur, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah lam ya'ti lil asi, dan cahaya Allah tidaklah datang, ya, tidaklah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, maka itu, agar kita memiliki hafalan yang mutqin, ya seringlah diulang-ulang, kemudian jauhi kemaksiatan. Dan jauhi perkara-perkara yang membuat distraksi ya, distraksi. Makanya sebenarnya idealnya menurut ilmu itu memang kita jauh dari negeri kita ya. Kita waktu di Yaman itu luar biasa sekali ya. Sebenarnya kita nggak berhubungan dengan urusan, di negeri kita ya, cuma fokus belajar, 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 hafalan, setoran gitu ya. Itu juga membantu, membantu kita dalam dalam memiliki hafalan yang mungkin ketika Anda fokus gitu. Jadi memang kalau orang barat itu mengatakan no pain no gain. No pain no gain artinya, kalau nggak mau sakit ya nggak mau berhasil gitu ya, nggak bakal berhasil gitu. Jadi harus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi memang harus banyak yang kita korbankan kalau memang ingin mendapatkan keberhasilan dalam menuntut ilmu agama. Ya korbankan kumpul-kumpul sama kawan-kawan, ya nggak? Kemudian jalan-jalan dikorbankan ya, tahu tentang perkembangan politik ini ya, itu harus dikorbankan semua itu, ya. Kalau Anda sudah korbankan itu semua, insya Allah akan mendapatkan, hasil yang lebih optimal. Tapi kalau nggak mau berkorban, ya udah setengah-setengah, ya setengah-setengah. Wallahu taala a'lam. Baik, Ya, ada lagi? jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Ini pertanyaan sudah terjawab. Ini juga ada sedikit keluh kesah Ustaz, apabila mungkin bagi yang kerjanya jualan online Ustaz. Nah, ini nyambung lagi ke soal pertama ya Ustaz ya. Bagi yang Hmm. sibuk Ustaz, karena emang pastinya harus mengatur waktu dengan baik. Iya harus disiplin, harus disiplin. Ya jadi jualan boleh ya, kita nggak ngelarang jualan ya. Dulu kita, masya Allah, ini berbagi pengalaman buat motivasi ya, buat motivasi ya. Jadi waktu kita di Yaman dulu, kita ada kerja bakti. Waktu itu ada program pembangunan masjid baru, sehingga mau tidak mau kita harus kerja untuk, meratakan jalan gitu ya, ngangkut batu dan lain sebagainya. Sebagian tulap itu mengeluh karena memang capek ya, kita di Yaman panas begitu. Dan pihak pondok itu pintar ya, jadi makan siangnya dipindahkan ke lokasi kerja bakti. Jadi kalau Anda ingin dapat makan siang gratis ya harus ikut kerja bakti, kalau enggak ya harus beli sendiri. Jadi mau nggak mau tuh kita tuh kerja bakti itu siang-siang itu ya, habis dars duhur itu kita dibawa pakai bus itu. Dibawa ke lokasi kerja bakti, suruh kerja. Jadi nggak ada jatah makan siang kecuali kerjaan itu selesai waktu itu. Nah permasalahannya kelas kita tuh ada yang kelas malam gitu. Jadi belajarnya nggak sampai sore doang. Malam itu sampai jam 10 tuh masih ada kelas. Maka udah mulai lah ngantuk, ngantuk, ngantuk begitu. Kemudian kita minta nasihat sama guru kita, namanya Syekh, Syekh Abu Khalid ya, Walid Makram. Sekarang Masya Allah, barusan WA-an sama kita juga ya. Barakallah. Beliau itu kalau ngajar kitab tauhid itu ya, kitab tauhidnya dibuka gini ya. Atau ya kitab tauhid itu ya. Kalau Sadid punyanya Syekh Asadi dibuka gini, kemudian beliau nggak lihat kitab itu, ngajar itu. Kenapa? 16 tahun beliau udah ngajar kitab itu yang sama, jadi udah mungkin banget. Nah kemudian kita ngadu sama Syekh, ya Syekh, gimana ini kita ada kerja bakti, padahal kita di sini mau belajar. Syekh itu malah ngasih gini, waktu kita di Damaj, waktu kita di Syekh Mukbil ya, buyutuna tukam, wadurus mustamirrah, kata beliau. Rumah-rumah kita terbangun dan dars itu tetap jalan.
artinya gini, dulu waktu di Damaj itu orang Yaman tuh nggak dapat fasilitas asrama. Asrama tuh buat orang ajam, buat orang dari luar. Orang Yaman harus bangun rumah mereka sendiri pakai tangan itu ya, pakai tanah liat itu bikin rumah sendiri. Jadi mau nggak mau mereka harus kerja bikin rumah. Artinya waktu itu kami bangun rumah, kami jadi tukang gitu ya. Tapi daras itu terus jalan katanya. Kami tetap belajar. Lalu beliau ngasih ngasih hadis itu ya, hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Fatimah sama Ali. Ya, jadi waktu itu Nabi SAW dapat tawanan perang, mungkin antum juga pernah baca hadisnya. Beliau dapat tawanan perang, kemudian kedengaran oleh Fatimah. Fatimah ketika itu mengeluhkan kerjaan dia, ya dia sebagai seorang istri banyak kerjaan. Ya. Kemudian dia datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah sedang tidak di rumah, ketemu Aisyah. Kemudian beliau menyampaikan pesan kalau Rasulullah pulang, tolong sampaikan saya datang, saya minta pelayan dari budak-budak yang ditawan oleh Rasulullah. Nah, kemudian apa kata Rasulullah SAW begitu beliau pulang, kemudian ketemu Aisyah, diceritakan oleh Aisyah, Rasulullah datang ke rumahnya Ali dan Fatimah. Kemudian mereka berdua tuh diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apabila ida atakum ya, apa kata Nabi SAW? Apabila kalian ya mendatangi pembaringan kalian, maka ucapkanlah Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Dalam hadisnya memang seperti itu ya, makanya kata para ulama, itu boleh tukar-tukaran ya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, itu boleh tukar-tukaran. Karena dalam hadisnya Aisyah itu dikatakan Allahu Akbar 34 kali, kemudian Subhanallah 33 kali, kemudian Alhamdulillah 33 kali. Nah, ini diamalkan sebelum kalian mendatangi tempat tidur kalian. Sebelum kita tidur kita baca ini. Maka yang demikian lebih utama daripada keberadaan seorang pembantu. Nah, coba antum cek itu ya, syuruhatnya para ulama di antara keutamaan wirid ini sebelum kita tidur, kita akan punya energi yang lebih itu ya. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan aktivitas kita. Maka coba antum amalkan ini ya. Jadi seorang muslim itu sibuk, tapi kemudian dia ketika dia menutup kegiatannya dengan tidur, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bangun, dia akan dapat energi lebih dan melaksanakan aktivitasnya itu dengan lebih lebih baik. Ya, jadi coba ini diamalkan ya. Ini yang dinasihatkan oleh guru-guru kita. Ya, jadi walaupun kita punya pekerjaan, beban begitu ya, tapi dengan senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan. Wallahu taala a'lam. Ya. Ya, Masya Allah. Jazakumullah ahsanal jazak. Ya, ikhwah, Insya Allah sampai sini ya, untuk pertanyaan mungkin dirasa dicukupkan ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik. Ya, Masya Allah. Untuk filenya sudah kita sebarkan juga tadi di room komunitas kampus. Silakan bisa dibaca kembali ya, silakan bisa dibuka kembali bagi yang terlupa ya, yang tidak sempat mencatat. Adapun barangkali nanti ingin bergabung di perkuliahan kita di kampus Open Learning Academy Indonesia, ya, baik yang nanti full bahasa Arab ya, baik full bahasa Indonesia, silakan bisa menghubungi admin. Admin yang tertera di layar boleh ya, admin yang khusus itu juga boleh ya, karena memang satu lembaga namun dikhususkan karena ada beberapa jurusan ya, ini adalah syariah kita khususkan yakni di program Open Learning Academy. Adapun di program-program yang lain ya kami miliki banyak, terutama khusus program-program di keilmuan Al-Quran. Baik, kepada Ustaz Fira Bahrun, Masya Allah, jazakumullah ahsanal jazak atas faidahnya. Ini banyak sekali fawaid-fawaid yang kami dapatkan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kemudahan ya, untuk bisa melanjutkan ketularan ini ya Ustaz ya. Masya Allah, motivasinya agar senantiasa semangat terus bagi yang sibuk ya. Tadi ada Bapak siapa namanya yang pertanyaan pekerja ini, Masya Allah ya. Dulu yang ini sedikit kita cerita, kami juga pernah pengalaman di proyek ya, proyek ini seperti apa pekerjaan di proyek. Maka mau nggak mau kalau kita ingin serius mendapatkan ilmu ya, di hari liburnya, kemudian di hari istirahatnya, di sela-sela pekerjaan kita selingi dengan ilmu seperti itu agar senantiasa ya kita bisa mendapatkan apa yang ingin kita inginkan seperti itu, bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ya, seperti tadi ya, keutamaan-keutamaan disampaikan oleh Al-Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya demikian Ustaz
Maka dari itu kita cukupkan. Mungkin ada kata-kata terakhir Ustaz untuk bisa menjadi pemecut semangat lagi Ustaz. Ya Insya Allah ini udah larut Ya, tapi barakallahu fikum. semoga belum ngantuk nih teman-teman. Ya, ya kawan, dulu sebagian ustadz-ustadz ana itu kasih tips ya, gimana biar kita tetap bersemangat. Antum coba cari buku tentang kisah-kisahnya para ulama, kesabaran mereka dalam menuntut ilmu. Ada kitab seperti Al-Himmah Al-Aliyah ya, kemudian Ma'alim Fitorik Talibul Ilm ya. Banyak kitab-kitab yang mengumpulkan semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Nah, dengan membaca kitab-kitab ini, kita akan merasa bahwa kesulitan yang kita hadapi dalam menuntut ilmu ini ya nggak seberapa. Jangan jadi orang yang cengeng gitu ya. Ketika kita melihat kayak Jabir bin Abdillah tadi yang menuntut ilmu harus pergi dari kota Madinah ke negeri Syam ya. Untuk tinggal buka HP gitu, lihat udah belajar catat kan, gampang ya. Makanya barakallahu fikum, ana berpesan ya, kalau antum mengalami futur itu ya, carilah buku-buku yang bercerita tentang para ulama, tentang bagaimana semangat mereka mencari ilmu. Ya, kalau dalam masalah akhirat kan kita harus lihat yang di atas ya. Kalau masalah dunia kan lihat ke bawah, tapi kalau masalah akhirat lihat yang lebih hebat daripada kita. Itu mungkin yang menjadi pesan kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua, dan jangan lupa ikhlaskan niat ya. Kata Imam Ahmad, niat menuntut ilmu itu adalah mengangkat kebodohan. Hati-hati dari niat yang salah. Memang betul, di antara keutamaan untuk ilmu itu Allah angkat derajatnya, tapi bukan itu yang kita jadi motivasi kita. Nanti antum nggak diangkat derajatnya sama Allah, nggak mau nuntut ilmu ya. Ya, nggak jadi ustadz terkenal, nggak mau nuntut ilmu, jangan. Ya, itu sambil jalan saja. Yang penting kita ikhlaskan niat, saya ini bodoh, saya ini nggak punya ilmu, saya ingin angkat kebodohan saya. Itu niat yang harus ada di hati kita. Demikian yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Itu mungkin pesan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Amin insyaallah. Jazakumullah khairan jazak. Tamam. Baik ikhwah, kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis ya. Insyaallah. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pembahasan yang lain yang menarik insyaallah bersama Ustaz ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kemudahan ya, diberikan kesehatan selalu ya. Bagi yang sibuk diberikan juga kelancaran ya. Masya Allah. Mari kita cukupkan ya, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Masyaallah Ustaz ya, terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya ya. Dari kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Jazakumullah ahsanal jazaa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.